Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Fatharani Mumtaz, NIM 2008549, Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 1B. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Supriyono MPD. Materi yang akan saya bahas yaitu tinjauan historis Pancasila, dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama-tama, saya akan membahas apa itu dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila yaitu gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Jika dilihat dari tinjauan historis Pancasila, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Namun, pada saat ini, nilai-nilai Pancasila seringkali mengalami penyimpangan. Berikut contoh kasus penyimpangan terhadap nilai Pancasila di Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penyimpangannya yaitu ledakan bunuh diri yang terjadi di Surabaya pada 3 gereja dan beberapa hari kemudian ledakan kembali terjadi di area kantor polisi yang menyebabkan banyak korban. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penyimpangannya terjadinya tragedi penggusuran rumah miskin dan pemerintah tidak menindaklanjuti hal tersebut. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Penyimpangannya yaitu sering terjadinya perang antar suku, tawuran antar pelajar, banyaknya aliran sesat yang muncul di kalangan masyarakat. Berikut, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Penyimpangannya yaitu sering terjadinya ketidakadilan hukum, ulah wakil rakyat yang memalukan, dan korupsi. Salah satu contoh ketidakadilan di Indonesia yaitu hanya karena mencuri makanan seharga Rp2.000, maka diberi sanksi 2 bulan penjara. Sedangkan para pejabat yang memakan uang negara cukup besar hanya ditahan selama 1-2 tahun saja. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyimpangannya, di rumah sakit sering terjadi diskriminasi dan sangat mencolok perbedaan mereka memperlakukan antara pasien yang kurang mampu dengan pasien yang kaya. Berikut, saya akan membahas tantangan Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam objek sebenar-benarnya sehingga nilai Pancasila seringkali menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemajuan teknologi yang tidak dapat dikendalikan dan dikontrol akan menghasilkan masalah yang dapat mengancam atau merusak suatu negara itu sendiri. Selanjutnya, 5 tantangan Pancasila di era globalisasi. Yang pertama, pemahaman Pancasila. Saat ini masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila. Yang kedua, eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas dan menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. Ketiga, masih lebarnya kesenjangan sosial karena masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu. Selain itu, meluasnya kesenjangan sosial antar pelaku ekonomi dan kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengedepankan nilai tambah. Yang keempat, pelembagaan Pancasila, di mana lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. Yang kelima, keteladanan Pancasila. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi adalah masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat.
Contoh lain yaitu pada pendidikan Pancasila. Agar Pancasila menjadi dorongan pokok sebagai petunjuk jalan bagi generasi penerus bangsa, maka dari itu perlunya didikan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Sebagaimana tercantum pada pasal 35, pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.